ya, secara khusus di hari ulang tahun Bapak Gembala kita yang ke-53, ya. Ini ibadah yang spesial. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Ya. Apa yang menjadi sukacita Bapak Gembala kita, ini juga yang menjadi sukacita kita. Amin. Bagaimana Bapak Gembala kita mengabdi, menuntun kita, membimbing kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, sampai detik ini kalau saya, keluarga saya sehat, diberkati, masih melayani Tuhan, inilah jeripaya Bapak Gembala kepada saya. Ini saya bisa begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo berikan tepuk tangan. Jadi kita harus memberikan yang terbaik. Kita hormati pemimpin kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya tahu bagaimana perjuangan Bapak Gembala. Dia tinggalkan semua bisnis, usaha, pekerjaannya. Hanya untuk apa? Mengayomi kita, memimpin kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin kalau saya tidak taat kepada Bapak Gembala, saya tidak akan ada di tempat ini. Dan saya tidak menjadi hamba Tuhan. Banyak berkat rohani yang kami terima satu keluarga. Ya, bahkan saya sering katakan bagaimana Bapak Gembala berdoa dan bukan hanya berdoa, berbuat untuk kami satu keluarga ketika rumah kami seperti Anda. Jadi jujur saya tidak bisa melupakan kebaikan Bapak Gembala, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya kemarin ketika ada ibu-ibu, ya, ini nggak rahasia membocorkan kepada saya apa nih yang akan kita buat kepada Bapak Gembala. Ini sesuatu yang luar biasa, ya, ibu-ibu. 2 jempol saya berikan kepada ibu-ibu. Amin. Haleluya. Nah, hari ini juga spesial ada kado buat Bapak Gembala kita. Nanti ya, ini para mahasiswa, mahasiswi, ada dosennya ya, akan memberikan kado untuk Bapak Gembala. Ya, luar biasa. Akan memberikan kado. Ini sesuatu yang nggak disetting, tapi inilah Tuhan punya rencana di tengah-tengah gereja kita. Amin. Haleluya. Oke, kita buka Alkitab kita, ya. Temanya sederhana, ya boleh duduk. Nah, ini saking semangatnya juga ini, ya, PW. Iya, nah, harus ngerti juga ini, ya. Nah, ini putri saya, ya, faktoran saya ini Aksa Renata Indah. Haleluya. Oke, tolong ditampilkan Bang Iel, ya. Temanya menjadi bejana yang indah. Tolong Bang, Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita boleh bersama-sama ya, bergantian membaca ayat ini. Terima kasih Ibu Sinaga. Oke ya, saya ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu ayat yang kedua, gak apa-apa ya, duduk saja. Tapi kita kompak dengan suara yang lantang. Amin. Haleluya. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Bang Iel, ini Bang Iel salah ini. Saya yang salah apa? Yeremia pasal yang ke-18 Bang, bukan ayat yang ke-16. Iya, makanya ketika saya lihat istri, wah, kok istri nggak ada nyambung ini, ya? Yeremia, oke, sudah benar ini ya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Pergilah segera ke rumah tukang tiup. Di sana aku akan mendengarkan perkataan kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila ia sedang buatnya dan tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya baik, menjadi jalan yang baik. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel,
Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin. Berbahagialah bagi setiap kita ya, yang mendengar, terlebih yang melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah jelas tadi kita sama-sama ya membaca ayat firman Tuhan ini. Kadang-kadang ayat firman Tuhan ini sederhana tapi dalam sekali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa saya katakan dalam sekali? Padahal ini kita berbicara seorang nabi. Ini bukan anak sekolah minggu. Ya. Ini Yeremia ini seorang nabi. Tetapi kalau kita baca ayat tadi, simple, sederhana. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengandung makna yang sangat dalam sekali. Amin. Ya. Bagaimana tadi kita sudah membaca? Ya, nah bahkan ini lihat nih, ini bukti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, inilah tanah liat itu. Ya, nah inilah apa namanya? Ayo. Bejana. Ya, kalau di Alkitab tadi periuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sederhana. Tetapi inilah firman Tuhan. Bagaimana pada zaman itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kaum Israel, bangsa Israel sedang mengalami banyak hal, masalah, persoalan. Tetapi ketika firman Tuhan itu datang kepada seorang nabi yang bernama Yeremia, ya kan, berfirmanlah Tuhan, bla 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 bla. Nabi Yeremia penasaran, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi inilah bukti kalau kita anak-anak Tuhan, kalau sudah berbicara dengan yang namanya firman Tuhan, dengan yang namanya firman Tuhan, saya pastikan taati saja. Amin. Ini berbicara firman Tuhan. Makanya begitu firman Tuhan datang, dia nggak mikir-mikir lagi. Ya kan? Langsung dia lakukan. Dia pergi kemana? Dia pergi ke, halo, kemana? Ke tempat tukang periuk. Dan ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini juga berbicara tentang kita. Tanah liat itu ternyata kita. Makanya nggak kaget kalau kita di pemakaman, waktu kita sakramen, kami hamba-hamba Tuhan ya, para pejabat khususnya ya, yang sudah dipercayakan untuk melayani baik pemakaman, baik pernikahan. Kami sudah PDP, PDM, PDT, kami sudah resmi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah resmi melakukan itu. Apalagi yang namanya mimbar ini, siapapun kami yang sudah pejabat, kita bebas. Amin. Kami bebas hamba-hamba Tuhan. Bahkan kalau kami di para hamba-hamba Tuhan, para gembala, pemimpin baik dari tingkat pusat, daerah, hanya satu pemimpin yang mereka lakukan ketika ada di mimbar ini. Cukup hanya doa berkah. Apakah itu menumpangkan tangan, altar kol dan lainnya bebas. Makanya kemarin, waduh, saya diberkati sekali oleh penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Yudi. Kenapa itu terjadi? Karena saya belajar taat. Ketika hambanya menyuruh tumpangkan tangan, saya sadar, saya orang yang lemah, saya orang yang berdosa. Ini loh Tuhan, jamah aku Tuhan. Dan saya merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Sehingga apa saya rasakan, tangan Tuhan sendiri yang menjamah dada saya, hati saya ini. Sehingga kemarin saya sangat diberkati lewat penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Yudi Sanjaya. Kenapa itu bisa terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena saya belajar taat. Ketika pikiran saya main, saya lawan dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau fokus kepadamu Tuhan. Kalau kita tidak fokus, tidak taat, tidak akan terjadi apa-apa.
kita pulang dari tempat ini sia-sia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Tujuannya untuk apa saya sampaikan ini? Siapapun ya hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, ayo terima Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apalagi Bapak Ibu melihat buah-buah pelayanan kami, kecuali kalau maaf kalau hidup kami ngaco, apalagi salah di dalam hal prinsip. Kalau cuma salah keseleo lidah, keseleo liturgi, itu biasa. Kecuali saya salah di dalam hal prinsip, bila perlu tegur. Bila perlu Bapak Gembala jangan kasih saya khotbah, karena mimbar ini kudus. Amin. Kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pejabat GBI, kami ditatar, kami ada yang namanya diklatnya. Ada diklatnya, sehingga sertifikat kami keluar. Kami semua ada bukunya, tata gerejanya semua ada, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Ya, nah kembali lagi ke ayat ini. Kenapa saya sampaikan ini? Ini nyambung, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga apa? Kita ini tanah lihat. Tuhan punya maksud, rencana yang indah bagi setiap kita. Bagaimana Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia, ternyata Tuhan juga mau kita seperti itu. Tuhan mau kita menjadi bejana-bejana yang indah. Sehingga apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tuhan buat kita ada yang seperti bejana ini, ada yang seperti keramik, periuk dan segala macam. Tujuannya untuk apa? Tuhan tempatkan di mana? Ya sesuai dengan maksudnya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Sehingga apa? Orang bisa melihat, oh ini loh bejana yang indah. Tujuannya untuk apa? Jadi orang gak susah-susah mengenal Yesus Juru Selamat kita, gak susah-susah. Lewat bejana-bejana itulah orang bisa mengenal kita. Amin. Ya, sehingga apa kata firman Tuhan? Bagaimana ketika Nabi Yeremia dibawa ke tempat pengirikan? Firman Tuhan bilang apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-6 di situ dikatakan bagaimana tukang periuk itu ya memiliki kuasa penuh atas tanah liat yang akan dibentuk menjadi bejana ini. Haleluya. Tukang periuk itu memiliki kuasa penuh atas tanah liat ini. Sehingga apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tanah yang segumpal ini yang mungkin tidak ada bentuk, bahkan artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika si tukang periuk itu yang membentuk tanah itu bisa menjadi bejana yang indah seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini belum indah ini. Ya, kalau datang hari ini Boru Huta Barat, saya akan buktikan. Dia ini Boru Huta Barat tahun 80 sampai 90 raja keramik. Kiosnya di Pasar Impres ada berapa? Jadi kalau di Pulau Mas terkenal itu bapak mamanya Par Singapura. Dulu belum ada yang namanya Grab, taksi gelap. Orang kalau udah naik taksi aja bolak-balik ke usaha bisnis itu udah hebat. Gak ada sih Boru Huta Baratnya ya. Itu keramiknya gak tanggung-tanggung. Ya, harganya ternyata ratusan juta. Sama waktu batu akik itu ya, lagi booming. Pernah ya batu akik booming? Begitu juga zaman tahun 80-an itu. Wah, orang kalau udah bisnis keramik di Pasar Impres, ada dulu namanya di Rawasari itu udah digusur. Waduh, orang-orang Batak udah jadi raja-raja minyak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iya, hanya karena guci-guci itu. Dan memang sangat indah. Kalau kita ke jalan di Ponorogo, ya ke Mangga mau ke Cikini, itu ada yang namanya Jalan Surabaya itu masih ada itu peninggalan-peninggalan zaman dulu. Waduh, itu keramik-keramik kayaknya sederhana, tapi percaya nggak harganya ratusan juta. Guci-guci itu ratusan juta. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan mau dari kita. Dialah yang menjadi tukang periuk yang sempurna itu bagi setiap hidup kita.
Sehingga apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau memang Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita, untuk kita menjadi bejana yang indah, ayo, artinya apa? Kita harus siap dibentuk. Berbicara sesuatu yang indah di dalam Tuhan, itu bukan berbicara bim salabim. Itu bukan berbicara sesuatu yang instan. Tetapi ada tahapan-tahapan, ada proses-proses yang harus kita lalui Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebagai contoh, tanah segumpal ini bisa menjadi bejana seperti itu. Ini gak bim salabim, tapi ada tahapan-tahapan yang harus dikerjakan oleh tukang periuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama-tama saya pastikan itu semua harus dilebur, ya, dihaluskan, sehingga apa? Tidak ada sedikit pun gumpalan-gumpalan. Artinya apa? Semua harus sama, sehingga apa? Ketika itu dihancurkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada lagi yang lebih besar, yang lebih kecil, itu semua sama rata, sehingga semuanya itu nanti gampang diapain? Dibentuk. Itulah awal-awalnya ketika kita mau, ya, menjadi bejana yang indah. Makanya sengaja Tuhan bawa langsung Nabi Yeremia ke tempat tukang periuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, selanjutnya apa? Ketika tukang periuk itu sudah menghaluskan segala macam, barulah tahapan berikutnya. Ya kan? Apa yang dia lakukan? Kembali lagi, semua, tidak ada yang bisa protes. Semua ada dalam si tukang periuk itu. Artinya apa? Mau dibuat bagaimana, tanah liat ini nggak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ternyata ketika kita di dalam Tuhan, kita juga harus seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai hak sepenuhnya bagi setiap kita. Jadi artinya siapapun kita yang mau dibentuk hari ini, ayo buka hati kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus seperti tanah liat yang siap menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan, sehingga lewat hidup kita bisa mencerminkan Kristus dimanapun kita berada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekarang pertanyaannya, mau gak kita dibentuk? Berbicara bentukan, tukang periuk ini sakit. Waduh, gak gampang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya saya pastikan kalau ikut Tuhan itu gak ada yang namanya bim salabim. Semua harus ada yang namanya tahapan, proses, bayar harga. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika sudah dibentuk, itu pun belum selesai. Ada lagi tahapan-tahapan, ya kan? Makanya tahapan berikutnya apa? Kata orang-orang sering mengatakan seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Aduh, sakit sekali ya ikut Tuhan. Memang begitu. Makanya kami hamba-hamba Tuhan tidak pernah ya menyaksikan sesuatu yang enak-enak saja sama jemaat. Bahkan dimanapun kami berada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua harus bayar harga. Nah, sebagai contoh, ketika sudah dibentuk nggak berhenti, nggak langsung bim salabim jadi, ada lagi proses yang namanya pembakaran. Ini yang paling sakit, ya. Kalau yang pertama itu membentuk karakter kita, kalau sudah dibakar itu membentuk hati kita. Bagaimana supaya Tuhan benar-benar memurnikan hati kita. Dan selanjutnya tahapan berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesudah dikeringkan, sudah berbentuk seperti itu, nggak berhenti sampai di situ. Ada lagi yang namanya, kalau istilah sekarang bahasa kerennya, finishing. Ya. Wah, dicat lagi ini karena ini polos. Dicat lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah itu langsung bim salabim jadi? Tidak, butuh lagi yang namanya waktu. Nah, tentunya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan rindukan
dari setiap kita. Artinya apa? Tuhan mau kita semua menjadi bejana-bejana yang indah. Sekarang pertanyaannya, mau gak kita siap dibentuk oleh Sang Penjunang kita yang bernama Yesus Kristus? Saya gak pergi jauh-jauh, gak kemana-mana. Ya sebagai contoh, jadikanlah gereja ini menjadi tempat di mana kita dibentuk. Ayo kita sepakat. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tanpa kita sadari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah tempat tukang periuk itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana? Mau gak kita dibentuk? Sebagai contoh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya puji Tuhan Bapak Gembala kemarin diundang, ya ulang tahun Ketua Relawan Jokowi, Bapak Monisa, ya Pak Gembala. Ini kepercayaan yang luar biasa. Bukan soal amplopnya, PK-nya, tetapi Pak Gembala mendapatkan pengalaman yang luar biasa karena ada beberapa haji ustadz, ya Pak Gembala dengar langsung mereka mengucapkan salam, haleluya, puji Tuhan. Dan gak hanya sekedar Bapak Ibu, tapi benar-benar ada kehangatan. Ada kehangatan. Dan yang saya syukurin, saya ini tidak ada apa-apanya. Tapi mereka percayakan saya menjadi seksi kerohanian untuk membimbing umat-umat Kristiani yang ada di wadah di komunitas itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pastikan bukan karena kuat dan gagah saya. Pak Gembala bisa melihat langsung bagaimana orangnya sopan-sopan, hormat, ya nggak asal-asalan, sarjana S1, S2, calon anggota dewan, calon ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana saya bisa ada di komunitas itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah bim saya bisa ada di tempat itu? Atau Bapak Gembala ada bisa berdiri berkhotbah di hadapan mereka? Itu perlu tahapan-tahapan, ya, yang harus kami lalui. Ya, saya nggak cerita yang lain. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Artinya apa? Itu sudah saya awali, saya siap dibentuk di gereja ini. Inilah tempat pengerikan saya satu keluarga. Sehingga sesakitnya, sehinanya saya di tempat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya belajar taat di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Bapak Ibu, sekalipun saya mungkin tidak mendapatkan apa-apa di luar sana, Tuhan mengangkat saya setinggi-tingginya. Amin. Ayo berikan tepuk tangan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iya. Bahkan saya pernah bersaksi bagaimana ketika saya yang orang yang tidak ada apa-apanya, orang yang disepelekan, orang yang tidak diperhitungkan, saya bisa berkhotbah di hadapan 3.000 sampai 5.000 orang. Tempatnya juga nggak tanggung-tanggung, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah ini menjadi kebanggaan saya? Justru saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih ketika Tuhan menempatkan saya di tempat pengirikan, yaitu gereja GBI Kota Daud Asera. Apakah bim saya langsung ada berdiri di atas mimbar ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tidak. Dan saya belajar dari semua hamba-hamba Tuhan. Mulai dari Ayub, Abraham, Rasul Paulus, dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Mereka nggak bim, mereka langsung menjadi bejana yang indah. Mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ternyata ada tahapan-tahapannya. Ada proses-proses yang harus dibayar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana saya pernah menyaksikan seorang yang bernama Ucup. Iya kan? Halo? Yusuf maksudnya. Ayo biar jangan tegang. Ya. Makanya ini saya juga belajar 10 hari mau ditinggalkan istri. Saya bergumul berpuasa. Oh, darah Yesus. 10 hari. Tapi orang luar sana udah sering cerita. Bahkan kami layani. Oh, kalau kata nih bapak-bapak ya, justru kita bapak-bapak yang banyak tantangannya kalau di luar. Kalau ibu-ibu itu jarang. Jadi ada bapak-bapak cerita pengalamannya nih, yang sering keluar kota, yang kerja di luar.
Ya, kalau udah seminggu ke atas, 10 hari ke atas, semewahnya tempat fasilitas, sebanyaknya uang yang dia miliki, ya, ternyata mereka juga ada saat-saat tertentu yang membuat mereka sunyi, sepi, punya kerinduan. Makanya mereka cerita ketika mereka ada di sebuah kafe, minum enak, nikmat, dengerin musik, ketika dilihat ada seorang ibu membawa anak. Waduh, ini si bapak ini langsung tergerak kepada anaknya. Wah, ini si bapak langsung begitu melihat anak kecil ini, waduh, hatinya langsung dulu. Waduh, kayaknya anak kecil itu pengen dipanggil, dipeluk, dirangkul. Kenapa itu terjadi? Karena si bapak mengingat anaknya di Tapi sebaliknya, ketika si bapak melihat ibu anak ini putih, tinggi, cantik, lupa sama istrinya. Tapi saya pastikan mereka orang-orang yang terpanggil mau melakukan misi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya salut sama mereka, mau meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan pelayanan. Orang-orang ini orang-orang yang luar biasa. Saya lihat 2 bulan mereka bekerja, berdoa, berpuasa, ada begitu banyak. Ternyata hanya cuma 2 bulan di dalam tim ini juga yang menjadi tempat pengirikan mereka. Makanya saya bilang, dimanapun kita berada, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Pasti ada maksud rencana Tuhan yang indah bagi setiap kita. Ya, ternyata di dalam tim ini istri saya juga mengalami pembentukan. Dan saya yakin mereka juga semua mengalami, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan sehingga ketika mereka tetap bergandengan tangan, bersatu, berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tinggal besok finalnya, tepatnya jam 00.00 sekian mereka akan terbang ke daerah Nias. Ayo berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, luar biasa orang-orang ini, Bapak Ibu. Saya pernah ngikut doanya, waduh, luar biasa, lebih-lebih dari jemaat. Haleluya, haleluya. Semangat mereka luar biasa. Artinya apa? Dari tempat ini kita dukung mereka. Amin. Bagaimana visi misi gereja kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ayo, sekalipun kita tidak bisa menginjak Nias, ayo kita pakai mereka menjadi sarana kita untuk kita bisa menabur di daerah Nias. Yes. Ayo tepuk tangan dong. Ayo. Ini bukan buat pribadi-pribadi, tetapi mereka mempunyai misi untuk jiwa-jiwa yang ada di sana. Dan ini juga bukan KKN, karena Bapak Gembala kita dari Nias. Tidak, saya pastikan tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Pendeta, bagaimana sih supaya kita bisa menjadi bejana yang indah, sehingga apa? Hidup kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi contoh, kita bisa menjadi teladan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama, bagaimana supaya kita bisa menjadi bejana yang indah? Ya, tolong tampilkan Bang Iel Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ke-9. Enggak apa-apa ya, khotbahnya agak lama ya. Soalnya berkatnya double porsi. Ya, selamat ulang tahun juga kepada Bapak Samuel ya. Mana Bapak Samuel? Waduh, tadi saya lihat nenteng-nenteng makanan sampai pinjam mobil Pak Sianturi. Luar biasa ini. Sampai ini mobil pick up Pak Sianturi. Ya, nggak salah kan saya? Waduh, luar biasa. Jadi nggak apa-apa ya, khotbahnya agak lama ya. Nanti makannya bisa nambah. Haleluya. Iya, oke ya, ini poin yang pertama. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang akan kau buat, atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau memang Tuhan mau membentuk kita ya menjadi bejana-bejana yang indah, kita harus siap. Jangan kita berbantah.
Amin. Kita harus sadar, kita harus tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan kita Tuhan yang maha tahu. Tuhan kita itu Tuhan yang maha melihat. Sekalipun mungkin Tuhan mau membentuk kita dengan sakit, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pastikan itu kita tetap ada di dalam tangan Tuhan. Artinya apa? Tuhan tidak pernah melepas kita, membuang kita. Ketika Tuhan sudah membentuk kita seperti tukang periuk itu, bagaimana tanah liat itu ada di dalam tangannya, begitulah kita orang-orang yang percaya. Artinya apa? Kita tetap ada di genggaman tangan Tuhan. Makanya jangan protes, jangan membantah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, turuti saja. Sesakit apapun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi dari kekuatan. Pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Sekalipun itu mungkin sakit, percaya Tuhan yang maha tahu. Dia tahu kapasitas kita, Dia tahu kemampuan kita. Iya. Makanya jangan heran ketika Tuhan izinkan suami kita ya memproses kita. Karena kitalah alat-alatnya, orang-orang terdekat kita. Makanya Pak Gembala pernah tanya, iya ya Pak Rumi, karena kan Pak Gembala sama Ibu Gembala umurnya jaraknya dekat, ya. Kalau kami cuma 4 tahun, saya sama istri saya 10 tahun. Berapa tahun? 10 tahun. Iya. Terus gimana sih rahasianya? Iya, ya mau gak mau Pak Gembala, kita harus bayar harga. Kita harus, bahasa Yunaninya manganju. Manganju. Iya. Ya salah satu contoh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya banyak orang bilang Pak Roni itu lebih ganteng pakai kumis katanya. Itu bukan 1-2 orang yang ngomong, banyak. Iya, apalagi kalau udah di tempat ini ya, orang-orang Batak. Wah, waduh lebih berwibawa kau. Bapak Aksa, pakailah kumismu itu. Nah inilah gunanya kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Suami-suami harus dengar-dengaran sama istri. Ternyata ketika istri saya bilang, Pak, aku gak senang Papa pakai kumis. Dan ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waduh luar biasa. Ya, akhirnya apa? Nah ini bukti kalau kita mau dengar-dengaran dengan pasangan kita. Akhirnya Pak Gembala aja sampai heran-heran. Pak Gembala paling sering bilang, ih Pak Roni umurnya gak ada beda ya sama Ibu Roni. Iya, jadi artinya apa? Saya ngikut istri saya umurnya. Makanya tadi pagi satpam sambil ngopi, saya ini ngobrol-ngobrol. Pak, umur Bapak berapa? 52, sampai kupingnya diginiin. Bapak 52. Kok bisa sama Pak? Saya umurnya 38. Apa ini bisa? Dosa saya kalau bohong. Ada yang dinas malam tadi sampai jam 8. Iya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Artinya apa? Kenapa ini bisa terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena saya mengikuti prosesnya Tuhan. Amin. Jadi sekalipun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasangan kita menyakitkan kita, saya pastikan itu tidak kebetulan Tuhan izinkan datang kepada kita. Sehingga apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan sudah mempersatukan kita, apapun masalah, persoalan, sesakit apapun, kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Apa yang disatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan kecuali mau. Iya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan kemarin saya pertegas berbicara tentang pernikahan Kristen. Itu bukan berbicara yang namanya seks, keturunan, anak laki, anak perempuan, kaya
kaya miskin, tidak. Berbicara perkawinan Kristen, bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan sampai maut memisahkan. Yes. Amin. Makanya kan banyak orang terheran-heran sama rumah tangga Kristen waktu di gereja, waktu dipersatukan, wah nyanyinya kasih pasti murah hati, kasih pasti memaafkan, kasihmu ya Tuhan, kasihmu. Iya, tapi berjalannya waktu, pulangkan saja aku kepada ibu. Enggak boleh begitu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Ya. Jadi saya pastikan pasangan kita itu tidak ada yang kebetulan, Bapak Ibu. Itulah orang-orang yang Tuhan tempatkan kepada kita, baik mertua, anak kita, dan bahkan saya pastikan ketika kita ada di tempat ini, kita tidak ada yang kebetulan. Justru Tuhan membawa kita di tempat pengirikan ini. Makanya proses terus terjadi. Enggak bim salah bim. Terjadi yang namanya kesatuan hati. Tidak. Nah justru itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus berani menghadapi semuanya itu. Kita harus siap dibentuk. Kalaupun sakit, ayo kita harus siap. Bagaimana seorang yang bernama Ayub? Waduh, istrinya menghina dia. Langsung dia bilang apa? Apakah kamu mau menerima yang baik-baiknya saja dari Tuhan? Nah kadang-kadang Tuhan juga mengizinkan kita. Dan saya pastikan Tuhan tidak mengizinkan seberat apa yang Ayub alami dalam hidup kita. Coba lihat Ayub. Waduh, luar biasa. Sedikit juga tidak galau, dia tidak kebakaran jenggot. Ketika semua harta bendanya ludes, ke-10 anaknya mati. Apa yang Ayub katakan? Ayub, apakah dia langsung cari pembelaan, cari tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tetapi apa yang dia katakan? Tuhanlah yang memberi, Tuhan jugalah yang mengambil. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ayub siap. Firman Tuhan bilang apa? Ayub seorang yang saleh, takut Tuhan. Waduh, berapa kriteria yang layak itu di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan semua itu terjadi dalam hidup Ayub. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan? Tolong tampilkan lagi Bang Ia, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Oke, ya sudah ada di layar monitor depan kita. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Poin yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menjadi bejana yang indah? Kita harus memiliki kerendahan hati. Apa artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Orang yang memiliki kerendahan hati, artinya orang itu siap mau dibentuk. Ketika kita tidak memiliki kerendahan hati itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada daging kita, pikiran kita pasti berontak. Iya, firman Tuhan bilang bagaimana ketika Yesus mau dibawa ke pembantaian, seperti anak domba katanya. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Sedikit pun dia tidak membuka mulutnya. Ya, sedikit pun dia tidak membuka mulutnya. Artinya apa? Sedikit pun Yesus tidak membantah atau memberontak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi dia rela memberikan nyawanya seperti hambanya pendeta Yudi
Kemarin mengatakan bagaimana dia membuktikan ketaatannya. Dia mau mati di atas kayu salib. Firman Tuhan bilang apa? Bukan karena perbuatannya, bukan karena pelanggarannya, bukan karena dosa-dosanya, tetapi dia mau memberikan nyawanya untuk kita orang-orang yang berdosa. Kenapa ini Tuhan ajarkan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Firman Tuhan juga bisa membuktikan bagaimana seorang yang bernama Daud. Daud juga orang yang pernah jatuh, tetapi ternyata Daud memiliki roh kerendahan hati. Ketika dia ditegur, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Daud jatuh di dalam dosa perzinahan, Tuhan gak lama mengangkat dia. Cepat prosesnya, bahkan dia lebih lagi dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa itu bisa terjadi? Enggak sulit. Biasa kan kita kalau udah berbuat dosa, waduh minta ampunnya bagaimana, tertuduhnya bagaimana. Tetapi Daud enggak. Begitu dia ditegur, oh iya, saya berdosa Tuhan, saya sudah melakukan kesalahan ini. Nah inilah orang yang memiliki kerendahan hati itu, Bapak Ibu dikasihi. Jadi memang kadang-kadang Tuhan izinkan yang paling pedih, yang paling sakit itu harus dulu terjadi di dalam hidup kita. Kalau masih ada yang kita anggarkan, yang kita banggakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini istri saya saksi bagaimana kami waktu itu. Ini saya nggak menceritakan orang lain, kami harus dihina sama kakak saya kandung. Kakak saya kandung sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Wah, dia bencinya, semua kata-kata dikeluarkan. Kami udah dibilang hamba Tuhan yang tidak ada artinya, disepelekan. Dan istri saya sampai heran, kok Bapak nggak ngelawan sih Pak? Lawan dong, Bapak kan anak laki-laki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya belajar mengikis, mematikan kedagingan saya. Waktu terus berjalan, makanya kadang-kadang saya sering tampilkan, yang saya tampilkan bukan rumah, mobil, atau bukan ketika saya di mana-mana, tetapi yang saya tampilkan di Facebook itu paling enggak hanya keluarga saya. Tujuannya untuk apa? Semua orang melihat secara khusus keluarga saya. Jadi waktu terus berjalan, mereka melihat, oh ternyata itok saya, adik saya ini semakin hari semakin membaik. Dia lihat dari kehidupan saya, dari kehidupan istri saya, dari kehidupan anak-anak saya. Makanya sekarang profil saya aja di Facebook saya bikin anak saya Rafael lagi main apa? Lagi main drum. Jadi berjalannya waktu ini udah kayak udah kayak kucing sama anjing. Kami udah dihina-hina. Nah itu tadi rumah saya itu dapat kata-kata dari kakak saya. Rumah saya dibilang kayak kandang. Apakah saya protes? Enggak. Saya siap. Dan ternyata waktu terus berjalan, justru orang yang membenci saya lah, orang yang memusuhi saya lah, disitulah awal saya bisa punya mobil. Dunia kayaknya mau kiamat. Tiba-tiba dia telepon saya, mau mobil apa? Cuman budgetnya segini ya. Ini ada istri saya, dikasih mobil, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Kami alami, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kami siap dibentuk. Ya, saya tidak protes, tidak melawan, tidak berontak. Walaupun secara orang Batak saya anak laki, saya bisa lawan itu kakak saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya tidak saksikan yang lain. Dan ternyata hari-hari ini dia membuktikan bagaimana bahagianya kami, anak kami 4 sehat, pintar semua. Dia tahu Rafael sudah mulai belajar, diajarin sama Bang Gabriel main drum. Terheran-heran mereka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah bagi siapapun kita ketika Tuhan mengizinkan semuanya ini, mungkin hari-hari ini kita tidak diperhitungkan, kita difitnah, kita dikecilkan, kita diremehkan. Ayo terima semuanya itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadikan itu menjadi pembentukan buat hidup kita, supaya apa? Benar-benar kedagingan kita ini dimatikan. Amin. Amin. Kalau kita mau menjadi bejana yang indah, Bapak Ibu, itu dulu terlebih dahulu kedagingan kita ini harus dimatikan. Bagaimana Tuhan menggambarkan kita ini seperti tanah liat, tidak punya kuasa kita untuk protes, untuk memberontak. Justru ketika kita relakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan lebih cepat memproses, mengangkat kita. Ini rahasianya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita gagal untuk merendahkan diri kita,
Tuhan terus izinkan ujian-ujian itu datang. Ketika kita gampang sakit hati, ya udah terus saja kita sakit hati. Terus saja. Tetapi ketika kita imani, oh kita tidak sakit hati, kita tunjukkan. Ketika kita berani mengatakan, oh saya minta maaf. Ketika kita berani mengalah di hadapan sesama kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waduh itu terus akan terjadi. Tuhan, ketika kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan tambahkan lagi. Ya, kalaupun hari-hari ini mungkin menyakitkan, yang tadinya kita udah happy, mungkin proses Tuhan, mungkin Tuhan belum melihat sesuatu yang indah, Tuhan mau lagi kita lebih indah. Izinkan itu datang terjadi dalam setiap hidup kita. Izinkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau memang kita mau menjadi bencana yang indah. Jadi kita harus memiliki kerendahan hati. Supaya apa? Supaya Tuhan cepat mengangkat kita. Bagaimana Yesus diangkat setinggi-tingginya oleh Bapa di sorga. Ketika dia mau mati untuk kita, memberikan nyawanya untuk kita. Dia disiksa, difitnah, dihina. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Jadi kayak saya dimanapun saya berada, mau dihina, mau disepelekan. Kadang-kadang istri saya, kok Bapak diam aja Pak. Bapak diam aja Pak. Kok Bapak yang minta maaf Pak. Kan dia yang salah. Oh, harus anak Tuhan harus berani kita minta maaf. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ciri orang yang rendah hati, dia mudah mengalah. Ayo sama-sama kita katakan, ciri orang yang rendah hati, dia mudah mengalah. Dia mudah mengalah. Mengalah bukan karena kita kalah, mengalah bukan karena kita takut, mengalah juga bukan karena kita salah. Tetapi mengalah itu kita menjadi pelaku firman Tuhan. Bagaimana Yesus mau mati di atas kayu salib bukan karena perbuatannya, bukan karena pelanggarannya. Ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya saya sering berubah. Satu kali kau sakiti hati ini, aku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga aku maafkan. Ayo. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita jangan seperti orang dunia, hanya 2 kali memberikan pengampunan. Tetapi apa kata firman Tuhan? 77-lah kamu harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Dan itu juga bukan mengarah kepada jumlahnya, kepada angkanya. 70 kali 7 itu bisa kita hitung. Tetapi yang Tuhan ajarkan tidak terbatas. Indah banget Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iya. Makanya saya pastikan kepada kita, siapapun orang yang menyakiti kita, jadikanlah itu orang yang menjadi fans kita. Iya. Dia mau makan, dia ingat kita. Dia mau minum, dia ingat kita. Dia mau ini, dia omongin kita. Dia mau tidur, dia omongin kita. Sementara kita bisa tidur nyenyak. Iya. Iya, gak usah sakit hati, biar aja orang ngomongin kita. Yang penting kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Tuhan menjadikan kita menjadi bejana-bejana yang indah. Dan kita boleh menjadi berkat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Siapa Bapak Gembala? Siapa saya? Kita yang orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Tetapi ketika orang melihat buah-buah kehidupan kami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang datang ke tempat ini. Makanya sekarang kami fokus kepada jiwa-jiwa. Ayo jangan fokus kepada masalah, persoalan. Makanya kami udah membuka diri, kami hadir di sana supaya wawasan kami semakin terbuka. Oh, kita Pak Gembala duduk dengan kiai, dengan ustaz. Wah, jarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan di sana saya jadi agak janggal manggil Pak Gembala. Pendeta. Semua saya panggil Pak Pendeta. Ayo Pak Pendeta makan. Siapa dulu yang dapat kuenya ini? Yang pertama, Bapak Pendeta Jalukmu yang berkhotbah. Nah, orang yang rendah hati juga harus begini, berani ya,
mengangkat orang lebih tinggi dari kita. Harus berani. Dan di foto juga nggak saya yang saya tampilkan. Saya harus menampilkan Bapak Gembala kita, pemimpin kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iya, makanya kalau saya juga khotbah nggak pernah saya juga mengambil alih. Karena saya jujur punya kesombongan, nanti orang jadi perhatian kepada saya, langsung saya serahkan. Jadi punya ciri masing-masing Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Daripada nanti kita dibangga-banggakan, karena pernah begitu. Waktu di Jambi, wah Bapak luar biasa diurapi Tuhan. Ujung-ujungnya minta alamat rumah, minta nomor HP. Itu yang saya jaga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah inilah indahnya ya ketika kita orang-orang yang memiliki roh kerendahan hati itu. Saya pastikan Tuhan akan mengangkat kita setinggi-tingginya. Ayo sama-sama lagi kita katakan, ketika kita memiliki kerendahan hati, Tuhan akan mengangkat kita setinggi-tingginya. Jadi nggak perlu kita mempromosikan diri, nggak perlu. Iya, Tuhan jadikan apa, menjadi perabot apa. Ayo kita harus siap. Itu haknya Tuhan, otoritasnya Tuhan. Tetapi bukan itu yang menjadi jaminan. Apapun yang Tuhan mau, ketika Tuhan jadikan kita menjadi perabot-perabot, jadi berkat gak kita? Jadi berkat gak kita? Makanya Pak Gembala lihat kemarin orang pada sibuk. Apa nih yang kurang? Pak Gembala mungkin lihat, yang kurang ternyata udah sesibuknya orang itu, sebanyaknya orang itu, seprofesionalnya orang itu, masih tetap aja ada yang namanya kelalaian. Apakah saya tegur mereka? Tidak, karena kita ini terbatas, tidak ada yang sempurna. Kecuali dia salah dalam hal prinsip, mungkin saya tegur. Tapi saya yang langsung ambil inisiatif. Bapak Gembala mungkin lihat saya ke dapur, saya ambil langsung yang namanya bakul kolektor, tempat kolektor. Nah, dengan hal-hal yang kecil inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan melihat hati kita. Tuhan akan melihat hati kita. Amin. Ya, nah jadi siapapun kita di sini, ayo sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus berani ya mengatakan orang lebih hebat dari kita, orang lebih tinggi dari kita. Harus berani kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga nggak ada beban di dalam hidup kita. Kita enjoy aja, kita happy aja, karena memang kita nggak punya motivasi ini itu segala macam. Motivasi kita hanya satu, Tuhan. Makanya di khotbah kemarin saya katakan, sayalah orang yang paling gak bisa macam-macam di hadapan Tuhan. Karena saya sudah menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sedikit aja saya melenceng, disentil Tuhan saya. Dari hal kelumpuhan keluarga saya gak bisa macam-macam. Itu ada saksi istri saya, mama saya lumpuh, abang saya 2, adik saya lumpuh. Enggak 1 tahun, 2 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Iya. Apakah kita harus terlebih dahulu mengalami hal yang serupa dengan saya? Jangan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukurlah Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Saya harus mengalami hal yang seperti ini. Tidak saya karang-karang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Yang terakhir, Yeremia pasal yang ke-17. Coba Bang, siapa? Iya, Yeremia pasal yang ke-17. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 saya akan bacakan ya bagi kita semua. Boleh diperhatikan. Yeremia pasal yang ke-17. Iya, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lanjut. Ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Ayat yang ke-7 di sini kita baca sama-sama. Ayo, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Bagaimana supaya kita bisa menjadi bejana yang indah? Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan manusia, tetapi andalkanlah Dia, Sang Penjunan itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya pastikan Tuhan punya maksud rencana bagi setiap kita. Rencananya indah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalaupun hari-hari ini sakit, menderita, tidak mungkin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya pastikan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tangan Tuhan tetap menggenggam kita. Yang Tuhan mau, kita tetap percaya nggak kepada Dia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemarin saya khotbahkan bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia diperhadapkan dengan api perapian yang 7 kali nyalanya lebih panas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah inilah bukti orang yang mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengandalkan orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi dia berani menghadapi api perapian itu yang 7 kali nyalanya lebih panas. Apa buktinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dia katakan begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hai Raja Nebukadnezar, asal kau tahu saja, Allahku sanggup, Allahku mampu membebaskanku dari api perapian itu. Tetapi asal kau tahu saja, kalaupun Tuhan Allahku tidak menyelamatkanku, aku tetap tidak akan menyembah patung yang Raja Nebukadnezar buat. Nah, hari-hari ini yang Tuhan mau. Makanya kenapa banyak orang yang stres, bingung, putus asa, Bapak Ibu, tidak mendapatkan jawaban, justru semakin pusing, semakin ribet karena mengandalkan manusia. Istri saya bilang, ayo segala sesuatu ngadu sama Tuhan. Kalau ngadu sama suami, sama pasangan, sama tetangga, sama sesama, yang ada semakin dikipas-kipas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iya, makin dikipas. Sebagai contoh, ini sebagai contoh sederhana, ketika kita menceritakan ini air mineral, misalnya ya, yang sampai bisa kopi, ngerti gak? Ketika kita menceritakan air mineral, ini air mineral, yang sampai nanti yang membias itu kopi. Iya. Ini memang udah alamiah, dunia emang begitu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Ayo, apapun beban, masalah, persoalanmu, adukanlah semuanya itu kepada Tuhan. Jadi ciri orang yang mengandalkan Tuhan, dia mengadukan semua masalahnya, persoalannya hanya kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan memberikan kepercayaan kepada pemimpin kita, kepada Bapak Gembala kita, ayo taati, datangi Bapak Gembala kita. Kita harus berani belajar. Dia loh pemimpin rohani kita. Makanya kami suami istri mengadukan masalah persoalan kami kemana? Enggak kemana-mana. Saya langsung intip di mana Bapak Gembala berada. Pak Gembala begini loh, Pak Gembala. Ini loh Pak, saya punya masalah, punya persoalan. Kemarin saya ada masalah, langsung Bapak Gembala saya, Bapak Gembala kita yang saya hubungi. Kenapa? Supaya nggak membias, nggak melebar kemana-mana. Langsung Bapak Gembala yang saya ceritakan. Ini ada buktinya Bapak Gembala. Pak Gembala begini Pak Gembala. Sebenarnya bukan karena itunya, tapi karena itunya. Oh iya Pak, ini Pak Roni, abahnya Pak Roni. Begitu Pak Gembala bilang sabar, waduh tenang banget saya. Aduh, kayaknya Bapak Ibu, kalaupun bukan duit yang saya dapatkan, ya jawaban itu kayaknya dari Tuhan langsung. Saya yakin Tuhan tidak salah menempatkan Bapak Gembala menjadi pemimpin saya. Tuhan tidak salah menempatkan Bapak Gembala menjadi pemimpin saya. Iya. Jadi kepada kita juga, ayo kita harus belajar. Siapa yang Tuhan tempatkan? Kami juga di sini ada hamba-hamba Tuhan. Sudah Bapak Gembala briefing kami hamba-hamba Tuhan. Apalagi kami yang ada di tim pengembalaan, kami siap melayani. Apalagi Pak Gembala sudah langsung ngasih ayat firman Tuhan. Kalian para pejabat hamba-hamba Tuhan yang menjadi pembantu saya di tempat ini, satu, harus bisa memegang rahasia iman.
Itu yang Bapak Gembala langsung kasih ultimatum kepada kami. Artinya apa? Kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini, saya, Wakil Gembala, Bapak Yudi, Pak Andre, ya. Artinya apa? Kami tidak bocor mulut. Siapapun jemaat yang menceritakan, mengadukan masalah persoalannya, ketika Bapak Gembala mengajak kami tutup itu, justru hanya kami serahkan kepada Tuhan. Kami serahkan semuanya itu kepada Tuhan, enggak membias. Inilah tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan ini juga yang diajarkan ketika kami diklat. Kami diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan senior. Ini yang diajarkan. Begini loh menjadi hamba Tuhan. Harus punya integritas, harus bisa memegang rahasia iman. Makanya Pak Gembala juga percaya sama kami. Ayo Pak Roni, kita berkunjung, kita besuk keluarga ini. Kalau ada sesuatu hal yang lebih dalam lagi, Pak Roni mohon maaf ya, ini cukup saya dan Ibu Gembala yang tahu. Wah, indah banget Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika Bapak Gembala melayani orang itu, mendoakan orang itu, menumpangkan tangan orang itu, waduh, mendapatkan kedamaian yang dari Tuhan. Iya. Makanya di hari ulang tahun ini kami tidak dapat memberikan hadiah apa-apa kepada Bapak Gembala. Ya Pak Gembala, selamat ulang tahun. Bagaimana perjuangan Bapak Gembala membimbing kami. Saya nangis di hadapan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lewat tempat inilah saya diangkat Tuhan. Mungkin di tempat ini saya nggak ada harganya. Kemarin malam Jumat malam saya bersaksi atau berkhotbah, saya harus nyuci toilet itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini nggak apa-apa, inilah proses Tuhan, inilah tempat pengikat Tuhan. Nggak perlu kita macam-macam, minta yang macam-macam. Justru di luar sana Tuhan mengangkat kita tinggi-tinggi. Ini kalau Bapak Ibu lihat, saya lihat keren. Ini mereknya boleh lihat, Casio. Dikasih orang. Amin. Apakah saya minta-minta? Tidak. Kemarin panitia buktikan langsung. Istri saya sekali minta tolong, wah waktunya sudah mendekat. Saya iseng menelpon sepupu saya. Kerangkring, oh besok ya kami transfer. Istri saya, wah ini salah nulis apa? Bikin 5 juta, 5 juta. Enggak, karena enggak di pikiran kami ya, paling dapat 200-300 ribu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Benar ya Ketua Panitia? Benar ya? Berapa Pak? 5 juta, enggak nunggu besok, setengah jam langsung ditransfer. Benar Pak ya? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi memang Tuhan izinkan di tempat ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Sekalipun saya aja yang nggak menabur di tempat ini, Tuhan berikan lebih banyak di luar sana. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang menabur ya di tempat ini. Saya yakin Tuhan akan lebih memberkati bapak-bapak, Tuhan akan lebih lagi memberkati ibu-ibu. Kemarin saya dengar bocoran, ayo kita buat ini. Tadi Inang bawa Niko, ya udah saya ini ya WA di grup. Waduh, Mama Niko luar biasa. Jadi nanti ada penyalahan lilin buat Bapak Gembala kita. Berikan tepuk tangan. Kita harus bersuka cita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.